Mbak Dina yang saya kenal ya sebagaimana yang selalu saya kenal ya, sebagai eh, mantan istri saya, yang saya ketahui bahwa Dina adalah orang yang sangat berkomitmen dalam pekerjaannya dan juga sangat berkomitmen dalam eh, mengurus dan membesarkan anak kita. Tapi Mas Jen, artinya di tengah kondisi yang seperti ini, Ya, sebelumnya memang sudah tahu. belum, belum. Saya mungkin salah satu orang yang tahunya paling lambat dibandingin semua. Karena saya tahunya itu mendadak di satu sore saya periksa handphone saya, banyak sekali permintaan untuk wawancara dari kalian-kalian para wartawan. Dan di situ saya bingung ini ada apa gitu. Dan ternyata dari situ saya cek berita, udah bergulir lebih dari 2 hari, ramai di mana-mana. Ya kan pada saat saya Halloween keluarga saya, udah dengar, udah kapan? 2 hari yang lalu. Oke. Jadi saya paling lambat malahan. Oke, ketika tahu kabar tersebut, reaksi dari point of view Mas Jerry sendiri seperti apa sih? Yang saya rasakan kaget. Kalau ditanya tadi reaksi saya bagaimana, saya nggak bereaksi apa-apa. Karena em, dalam hati saya nggak mengetahui sebelum permasalahannya, em, nggak pantas dan memang nggak ada gunanya saya bereaksi apapun kepada siapapun. Jadi ya saya tenang-tenang aja. Bisa tenang dan di tengah kondisi yang rame banget ini. Apa sih Mas? Dan memang sedari awal Mbak Dena tidak bercerita tentang ihwal sosok si Reza yang sedang diberitakan saat ini. Seperti apa? Ya itu dia, kalau ditanya apakah memang udah sepantasnya saya tahu Ya, soal ini pada saat kita mau menikah dulu, saya bisa jawab memang sepantasnya saya harusnya tahu. semantasnya. Sepantasnya saya memang harus tahu. Namun, Namun em, apakah pantas pada saat saya mengetahui ini, di mana kejadiannya itu bertahun-tahun sebelum saya kenal dan saya tahunya 10 tahun lebih setelah saya bercerai, apakah pantas saya untuk mencari tahu ataupun berkomentar soal ini? Menurut saya nggak pantas. Ya, karena eh, sekali lagi ini bukan sesuatu yang saya mengerti, bukan sesuatu yang saya pahami, sehingga menurut saya seseorang yang ikutan cuap-cuap beropini dan segala macam sesuatu yang dia nggak mengerti itu bukanlah sesuatu yang bijaksana dilakukan. Mas Jen sendiri mungkin untuk adik-adik sendiri seperti apa mungkin dari Mas Jen? Support yang saya lakukan adalah tidak ikut merecoki, tidak ikut bertanya-tanya, dan nggak ikut campur pada dasarnya. Ya, karena Dina dan semua orang yang kenal sama saya juga tahu saya itu sama sekali nggak nggak pernah kepo, nggak pernah eh, pengen tahu soal urusan orang lain, apalagi urusan rumah tangga orang-orang gitu ya, kehidupan pribadi orang-orang. Jadi dalam hal ini saya juga sangat menghormati apa dan bagaimananya Dena dalam bersikap untuk persoalan ini. Jadi saya memutuskan untuk nggak mau cari tahu, nggak mau ikut campur, nggak mau nanya-nanya, karena saya yakin nanti pada saat yang tepat pasti itu akan terjelaskan dengan sendirinya kepada saya. Tapi setelah case ini muncul berarti tidak ada komunikasi ya Mas, artinya Mbak Dena dengan Mas Jerry artinya mungkin menceritakan ihwal yang terjadi, apa yang terjadi selama ini yang sudah mungkin Mbak Dena tutupi selama 24 tahun. Belum ada komunikasi apapun soal ini, belum ada. Dari keluarga besar reaksinya? Keluarga besar saya, keluarga besar saya sih ya cuma senyum-senyum aja. Pada intinya kita tidak judgmental, kita tidak menyimpulkan ini dan itu, karena keluarga besar saya itu adalah keluarga yang boleh saya katakan sangat bijak dalam menanggapi apapun, tidak pernah reaktif. Semuanya
selalu cukup santai gitu ya, dan mereka semua menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang sama sekali nggak kita mengerti, terjadi sebelum saya kenal, tahunya setelah lama bercerai. Jadi ya mau apa lagi, mau gimana gitu kan, Sudah terjadi ya Mas? sudah terjadi. Dan kita juga sebagai orang yang nggak tahu menahu juga mau menyimpulkan apa gitu. Jadi ya nah, ngapain untuk bersibuk-sibuk atau memikirkan ini itu yang nggak jelas buat kita kan. Ya, Tapi sebaiknya kita santai aja. sebagai pribadi mungkin ketika menjalin hubungan dengan Mbak Dena selama pacaran dan menikah lalu kemudian divorce, ada rasa kecewa nggak sih ketika berita ini mencuat ke publik? Artinya tidak, ya mungkin publik menanyakan kok Mas Jerry tidak tahu tentang latar belakang Mbak Dena atau sampai hal ini terjadi. Ya kenapa saya sampai nggak tahu, ya jangan ditanya ke saya. Nah namanya juga saya nggak tahu kan. Jadi Berarti dari keluarga Mbak Dena ataupun tante-tantenya tidak ada yang mencoba menginfokan. nggak ada sama sekali. Jadi keluarga Memang besar tertutup tidak ada, rapat. tertutup rapat, nggak ada indikasi apapun. Dan seingat saya ya, saya juga nggak pernah ingat pernah bertemu Iya, gitu ya, sosok Reza. di kesempatan apapun gitu. Jadi saya memang 100% nggak tahu keberadaan Reza selama ini. Oke, Bang Mas. Ini kan pemberitaannya sudah cukup negatif banget ya. Hmm. Ada rasa khawatir nggak sih dengan anak sendiri izin? Ada, kalau ditanya kekhawatiran pasti Ya, ada, Aisyah. kayak anak saya gitu kan. Karena itu ya saya cuma bisa menghimbau nih, meminta kepada netizen untuk lebih bijak, tetap menggunakan akal sehat dalam berkomentar dan lain-lain, karena dalam hal ini ada seorang anak yang nggak tahu apa-apa, tidak bersalah, tidak berdosa. Dalam hal ini jangan dikait-kaitkan dengan permasalahan ini. Apalagi kalau yang berkomentar itu adalah orang tua atau seorang ibu yang juga mempunyai anak gitu. Ya, bila memang ada sesuatu yang terjadi dengan orang tuanya, ada sebuah persoalan atau apapun, jangan mengkait-kaitkan atau menyeret si anak ke dalam persoalan ini, karena itu tidak relevan. Dan ya kalau menurut saya sih, selagi punya hati nurani mestinya itu jangan dilakukan ya. Oke, Reza sendiri sempat menyampaikan bahwa dia iri dengan Aisyah yang diperlakukan dengan sangat baik. Dan mungkin tanggapan yang plus. Ya menurut saya sih sah ya kalau misalnya Reza mau merasakan apapun ya dalam hal ini, gitu, sah-sah aja. Tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana nantinya tindakan lebih lanjutnya yang diambil oleh para pihak, oleh semuanya, untuk bisa kembali rukun, lepas dari konflik, jadinya nggak ada drama-drama lagi yang mengikuti, sehingga semuanya jadi damai-damai kembali sebagai keluarga besar. Jadi saya harapkan bisa terjadi di mereka semua. Mas, berarti ketika dulu kita flashback ke belakang, berarti memang tidak pernah bertemu dengan sosok Ibu Ratih, Om Ronald, atau sosok Reza di keluarga besar, mungkin ketika holiday atau kumpul keluarga besar. Ada. Saya pernah ketemu kok dulu dengan Om Dino, Tante Ratih, sehingga saya pernah kok waktu sekali-sekalinya saya pernah ke Banyuwangi waktu itu. Dan semuanya baik-baik ke saya. Baik-baik semuanya, ramah-ramah aja ke saya. Tapi saya memang nggak terlalu mengenal, karena memang sekali itu yang saya ingat kita pernah bertemu ya. Dan keluarga besar Dena yang manapun semuanya ramah dan baik sih ke saya. Berarti belum sempat juga dikenalkan secara langsung sosok Reza. Sepengetahuan. Nggak pernah ingat saya, nggak pernah ingat saya ada diperkenalkan siapapun pada saat itu. Walaupun memang pada saat itu kan yang ketemu banyak banget ya orang ya. Terlebih kan muncul foto-foto kebersamaan Mbak Dena ketika liburan ke Australia
bertemu dengan Riko sendiri Iya. dan Bu Ranti dan Om Dino sendiri memang tidak pernah. Hmm. Nggak pernah ada seingat saya. Mas ada rasa kecewa kah? Saya. Ya, Hmm, artinya Mbak Dena tidak terbuka dengan apa yang dialaminya dulu. Kalau menurut saya apa yang saya rasakan itu nggak relevan ya dengan persoalannya gitu. Yang relevan itu adalah bagaimana cara saya menyikapi soal ini, dan yang saya pilih adalah untuk tetap tidak ikut campur, tidak ikutan kepo, nggak mau membebani lebih lanjut buat semua pihak gitu ya. Sehingga saya berharap dengan demikian itu bisa eh, tidak menambah beban buat para pihak yang sedang terlibat dalam masalah ini. Jadi eh, saya rasa itu jauh lebih penting, jauh lebih relevan daripada apa yang saya rasakan. Jauh lebih penting agar mereka semua bisa tetap deh ini kembali rukun, kembali tenang-tenang semuanya, sehingga kedepannya semua lebih bisa damai-damai gitu. Artinya ingin kedua belah pihak mungkin menyelesaikan secara kekeluargaan kali Mas. Iya, saya sih sangat berharap itu bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, namanya juga keluarga ya. Terlepas dengan segala konflik ataupun persoalan yang bahkan mungkin sudah berpuluh tahun ini ternyata terbentuk. Ya, saya harapkan tetap dikasih Tuhan jalannya untuk mereka bisa selesaikan dengan baik gitu. Mas, ya, Mas, kalau untuk Aisyah sendiri, apakah sampai saat ini dibatasi untuk bersosial media terkait dunia luar kan? Ya, Karena kan memang ramai beritanya di sosial Ya. media. itu dari saya sendiri, dari dulu. Saya dari awal Aisyah dulu sakit, di situ saya sudah memutuskan untuk membatasi dengan sangat terbatas nih keberadaan dan munculnya Aisyah di sosial media, yang sekarang sangat saya syukuri dengan munculnya era artificial intelligence dengan AI dan segala macam, yang membuat keberadaan seorang anak di bawah umur itu menjadi sangat rentan di sosial media. Dan ini yang baru banyak disadari oleh para orang tua sekarang, betapa bahwa resiko dan bahaya tereksposnya seorang anak di sosial media itu ternyata nggak main-main. Dan ini sebenarnya pada saat itu saya nggak terlalu kepikiran sejauh itu. Saya cuma kepikiran bahwa pada saat dia sakit, kemudian dia nanti mau masuk sekolah, supaya potensi bullying itu kita bisa minimalisir. Nah, bahwa ternyata kemudian itu terutama saat ini sangat membantu untuk membuatnya nggak menjadi beresiko, baik dalam keselamatannya ataupun secara psikologis ya, itu saya sangat syukuri. Dan ini juga adalah sebuah keputusan yang sangat didukung oleh Dena. Bahkan setelah dia sembuh, udah sehat gitu ya, udah tinggi seperti sekarang, Dena tetap mendukung dan malah meminta kepada saya untuk oke, sampai dia cukup umur nanti, cukup dewasa, tetap kita tidak benarkan untuk bersosial media. Oh, berarti memang sampai nanti dewasa pun di cukup umurnya Ya, untuk hal tersebut belum diberi Ya. lampu hijau. iya, betul. Mas tapi nanti rasa khawatir Hmm. iya untuk mengambil kasus Enggak, saya nggak segitunya khawatirnya. Karena di balik seluruh persoalan ini, sebaliknya saya tahu dan saya juga udah lihat sendiri bagaimana perjuangannya kita dulu kan, memperjuangkan hidup anak kita. Dan karena itu saya yakin untuk masalah komitmen dan usaha yang dilakukan Dena untuk kebahagiaan dan keselamatan anak kita itu pasti akan sangat diupayakan. Dan
ya tidak terlalu punya kekhawatiran yang berlebihan sih untuk saya untuk kemaslahatan anak saya. Tapi sebelumnya mungkin sebelum menikah dengan Kak Dena aja mungkin tahu nggak sih untuk mantan-mantannya yang di profesional? Ada beberapa mantan yang saya tahu, tapi bukan karena saya tanya, tapi saya tahu aja dulu dari media massa gitu. Ini kan mereka ini udah sempat bahkan ada beberapa nama artis yang terbawa-bawa. Iya ya. Seperti apa tuh abang sendiri menanggapi? Kalau memang ada nama artis yang terbawa-bawa, mungkin kalian lebih tahu daripada saya. Karena sekali lagi, maaf saya nggak ada hobi-hobinya sama sekali nggak dengerin gosip. Jadi saya itu juga malah nggak tahu perkembangannya sebenarnya sampai di mana saat ini. Kalau memang ada yang terbawa-bawa ya silakan aja mau gimana. Berarti bisa dipastikan abang sendiri tidak mengenal si Reza ini kan? Ya, saya nggak kenal sama sekali. Dia juga baru tahunya ya. Ya, ini sejak ada rame-rame ini. Mas, jadi artinya ketika Mbak Dina meng-share pernyataan sikap mengakui Reza setelah mungkin didesak publik ataupun lingkungan sosial media, gimana melihat reaksi Mbak Dina versi Mas Iri sendiri ketika akhirnya mengakui? Ya, saya lihat itu adalah reaksi yang bagus ya. Dan saya melihat itu sebagai upaya yang baik untuk menyelesaikan konflik yang ada, dan ini juga saya lihat sebagai sebuah usaha untuk memperbaiki kesalahan yang ada, dan itu butuh keberanian, butuh nyali ya. Dan sebaliknya buat yang merasa disalahi juga membutuhkan hati yang besar untuk bisa menerima niat baik tersebut. Sosok Mbak Dena sebagai seorang ibu untuk Aisyah, ibu yang seperti apa sih kalau Mas Jerry lihat selama ini mungkin perjuangannya kita tahu? Ya, ibu yang penuh komitmen, ya tentu saja ibu yang penuh komitmen, sangat protektif kepada anaknya, dan tentu saja ya berusaha untuk mengupayakan yang terbaik buat si kecil selama ini. Apa yang dipandang baik oleh seorang Dena belum tentu sama dengan apa yang saya pandang baik pada Aisyah. Ya sebagaimana mungkin banyak terjadi di banyak orang tua lainnya ya, pasti kan ada perbedaan pandangan dan sebagainya, karena kita kan adalah dua individu yang berbeda. Tapi ya selama ini komunikasi tetap terjalin dengan baik, dan saya menghargai dan menghormati segala keputusan yang Dena ambil untuk si kecil nih dalam kesehariannya kita. Mau tidak mau Mbak Dena setelah case ini kan jadi sosok yang terpojok, yang dihakimi banyak orang. Reaksi Mas Jeffrey melihatnya seperti apa? Bahwa seorang selebriti itu dihakimi oleh netizen, saya pikir itu sesuatu hal yang lumrah ya. Itu udah benar-benar bagian hidup sehari-harinya, dan itu merupakan konsekuensi yang memang sudah pasti sangat disadari oleh selebriti manapun. Apalagi kalau seseorang itu sudah menjadi selebriti selama puluhan tahun. Memang begitulah khalayak kita, netizen kita. That's part of the game gitu. Dan saya pikir ya itu lumrah-lumrah aja, dan pastilah setiap public figure itu mempunyai caranya sendiri-sendiri nih untuk bersikap dan menyikapi netizen dalam fenomena apapun yang dia alami, baik itu lagi bagus-bagusnya atau jelek-jeleknya dan sebagainya. Oke Mas Dena, aku terakhir adalah ketika nanti one day kita tidak tahu kan nanti kedepannya seperti apa hubungan Dena dan Reza, apakah akan bertemu atau seperti apa, apakah akan rukun atau seperti apa, mungkin menceritakan ke adik Aisyah seperti apa sih pelan-pelan. Nah, bagaimana nanti diceritakannya kepada Aisyah itu akan saya
serahkan sepenuhnya kepada Dena, karena saya yakin banget pasti dia akan melakukan hal yang terbaik dan yang paling bijaksana dalam memberitahukan anak kita mengenai hal ini. Dan saya punya keyakinan sebenarnya bahwa anak kita ini akan menyikapi ini juga dengan dewasa, karena anak saya ini dari masih kecil banget aja udah ketuk. Saya waktu ngobrol sama dia di usianya 3 tahun itu kayak ngobrol sama anak umur 5-6 tahun. Pada saat saya ngobrol dengan Aisyah di umur 10 tahun itu kayak saya ngobrol dengan seorang teenager, dengan anak 15-16 tahun. Dan sekarang di usianya yang 13 tahun, saya ngobrol dengan dia itu sebagaimana saya ngobrol dengan seorang dewasa muda. Jadi memang dia bawaannya udah tentu, dan memang sebenarnya cukup lumrah seorang anak yang pernah melalui critical illness, ya, penyakit yang kritis membahayakan jiwa, itu mereka mempunyai akselerasi kedewasaan yang sangat cepat, jauh melebihi anak-anak lain di usianya. Jadi untuk hal ini saya cukup yakin sebenarnya kedewasaan anak saya itu akan membantu dia untuk menyikapi ini juga dengan bijaksana, jauh melebihi usianya. Dan karena kita kan sangat dekat ya, setiap hari ngobrol, semua rahasia-rahasia itu dibagikan ke saya. Jadi saya yakin kalau ini sampai mengganjal hatinya, dia bukan cuma punya Dena untuk dia tanya-tanya dan ajakin diskusi, tapi dia juga tetap punya papanya untuk dia ajakin ngobrol dan mencurahkan isi hatinya. Buat saya itu yang terpenting. Yang terakhir mungkin pesan untuk Kak Denada sendiri mungkin saja. Ya, pesan saya untuk Dena besar dan seluruh keluarga besarnya, ya, semoga doa saya dan semua orang-orang banyak yang punya niatan baik kepada mereka semua agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan rukun, dengan penuh kekeluargaan, dengan penuh rasa maaf dan semangat memperbaiki yang tinggi gitu ya di antara semuanya, supaya semuanya jadi damai lagi ya, jadi senang lagi, jadi happy lagi gitu ya. Semoga itu bisa cepat terjadi. Terima kasih.